Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Hello semuanya. My name is Muhammad Junadi Pramadoni and I am from to TPFL 3. This time I will make a tutorial on making on oil stove tank. Yeah, watch the video carefully. Let's go. Yuk, mari kita mulai dari bahan atau APD yang saya tunjukkan nanti ya. Nah, untuk APD yang pertama tentunya kita harus menggunakan kacamata untuk melindungi kita dari percikan api, panas, dan cahaya yang akan masuk ke mata. Untuk yang kedua, ini ada kacamata clear. Kacamata ini berfungsi untuk kita saat menggerinda ya. Saat menggerinda kan ada percikan api yang akan masuk ke mata. Kita tutupi pakai kacamata yang clear ini. Nah, untuk yang ketiga, kita menggunakan sepatu safety ya. Sepatu safety ini bahan besi untuk melindungi kita dari percikan api serta juga panas-panas besi yang akan kita injak, dan ini berbahan besi. Jadi kalau ada besi yang menimpa kaki kita kakinya aman. Tentunya kita harus menggunakan sarung tangan untuk pengelasan, berfungsi untuk melindungi kita dari panas saat memegang benda yang sudah kita las atau sudah kita gerinda. Nah, untuk yang kelima itu ada helm. Tentunya helm ya, buat kita ngelas nanti di sini ada dua kaca. Yang pertama kacanya kaca hitam untuk melindungi kita dari sinar saat pengelasan. Nah, yang kedua ini kaca clear ya, untuk melindungi kita dari percikan-percikan seperti tadi atau percikan gerinda ya. Untuk cara pemakaian, ini ada 3 switch. Caranya diputar searah jarum jam. Cara makainya diputar. Nah, untuk yang terakhir kita tentunya menggunakan air plug ya. Air plug ini berfungsi untuk melindungi telinga kita dari suara-suara gangguan atau suara-suara bising dari gerinda yang kita saat menggunakan gerinda. Nah, tentunya kita harus menggunakan wear pack ini untuk melindungi kita dari percikan-percikan panas. Wear pack. Jadi untuk pengukuran kita menggunakan ukuran 31 cm ya, atau 310 mm. Nah, untuk ukurannya sini nih. Nah, ini kan 30 ya. Penggaris ini 30 mentok. 30 berarti segini ya. Gini. Nah, nanti ditambahin 1 cm. Jadi 31. Nanti kita potongnya di satu ini. Untuk pemotongan kita menggunakan gergaji. Sini nih, ini 31. Oke, kita lanjut pemotongan. Non, tolong di Nah, untuk pengukuran kali ini kita menggunakan ukuran 3 cm ya. 3 cm. Kita lagi potong. Nah, ini kan sudah diukur ya. Kayaknya miring ya, Gus. Nah, jadi gini, ini nanti potong nih. Ini nanti dihilangin ya, misalnya di belakang, nanti ditutupin ke si tangkinya ini. Nah, untuk yang di sampingnya juga sama, nanti kita ukur langsung ya. Untuk ukurannya sama juga 3 cm. Jadi sama-sama ukurannya 3 cm dan juga sama-sama ditutup ya. Set.
Oke, nggak apa. Set. Set. Nah, udah semua ya. Nanti kita ininya dipotong. Dipotong. Nanti masih turah sini, nah nanti ditutup. Oke. Lanjutkan, saksikan ini. Oke, kita pemotongan menggunakan beda ya. Soalnya untuk pemotongan menggunakan gergaji kita akan makan waktu yang cukup banyak. Jadi kita menggunakan beda untuk pemotongan tangki ini agar presisi dan juga cepat selesai. Lanjut kita ke pemotongan. Nah, ini kan sudah dipotong ya, sudah dipotong. Nanti kita rapikan lagi. Nah, sudah kita rapikan. Nanti kita ininya tekuk ke sini agar nutup. Oke, kita lanjut ke pengerjaan atau ini bukan kiker ya, tapi ini di apa, di garis agar bisa tekuk ininya. Oke, kan ini nanti di garis ya supaya ini bisa ditekuk dengan presisi. Ini kan sudah ditekuk ya, belum, ini kan juga digerinda. Lanjut kita tekuk bersama-sama. Ayo kita tekuk. Tutup aja guys, udah guys, mantap. Udah guys. Ya, ini kita dipotong ya nanti ya, dirapiin sama bagian ininya, dirapiin dan nanti kita udah jadi. Oke, untuk pemotongan kita lanjut ke sana. Apa tadi? Untuk kita
apa namanya, merapikan barang yang sudah kita buat tadi. Kita harus menggunakan gergaji, soalnya kalau menggunakan gergaji nanti tidak rapi atau malah kekikis bersamaan dengan barang atau benda yang kita buat tadi. Nah, untuk cara pengikisan kita langsung aja di pojok-pojok nih. Oh alah. Nah, ini nanti dilas ya, di sini dilas. Ini kan udah nutup untuk tadi kita buat. Tadi kan di sini. Ini kita buang. Nah, setelah kita buang, kita tutup, kita rapikan. Ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kita las. Tapi disclaimer, untuk pengelasan kita lanjut ke kelas 11 atau nanti kita hanya membuat tangkinya saja dan membuat barangnya saja, nanti lanjut pengelasan di kelas 11. Oke. Untuk pemasangan di mana kita tunjukkan ke sana. Nah, untuk penitikan kita lubang oli di samping kiri dan lubang tampungan oli itu mengisi oli di sebelah kanan. Kita tap atau titik dulu di sebelah samping kiri. Ini sudah pasti guys, 3 cm kayaknya. Ini kita tempelin sini. Nah, nanti nitik di sini ya. Untuk penitikan kita menggunakan penitik dan pemalu dari Mas Ainon. Nah, kan ini udah dititik ya. Nanti kita lanjut tahap pengeboran. Nanti saya tampilkan barang atau ini yang sudah jadi. Kita titik dulu di tengah ya, di tengah untuk tempat masuknya oli. Nah, ini kan udah titik ya, nanti kita dilubangi sekitar 3 inci apa berapa. Nanti kita liatin deh yang udah jadi, oke. 3 loh. Ini ya konsepnya itu kan, ini udah dibor ya. Sorry guys, tadi saya kasih penjelasan itu yang salah. Sebenarnya untuk lubang pemasukan oli itu ada di samping kanan. Untuk lubang keluarnya oli ada di samping kiri. Nah, cara kerjanya itu, jadi ini kan udah ada oli nih misalnya. Nanti si keran ini, nah nanti kita lanjut kelas, nanti di kelas 11 ini jelas, ini juga nanti jelas. Cara kerjanya itu kan oli masuk, otomatis oli keluar dari sini nih, otomatis. Tapi ini lubang kerannya itu lubangnya kecil, jadi apinya juga gede, tapi pemasukan olinya sedikit. Ini menandakan bahwa ini irit oli ya. Nah, jadi gitu guys cara penggunaannya ya, ya. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Nah, jadi seperti inilah proses pembuatan tangki untuk kompor oli bekas. Bagian tangki ini penting banget karena jadi tempat penyimpanan oli yang akan dibakar atau bahan bakarnya kompor oli bekas. Di video berikutnya mungkin saya akan lanjutkan ke bagian pipa atau pemakainya. Jadi kali ini saya hanya
membuat tangkinya saja. Dan kalau mengelolosnya nanti kita ada di kelas 11 nanti ya. Okay, that's all for today video. And this is how I made that olive stove. I hope this video is helpfully for everyone. Thank you for watching and bye bye.